Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi saat ini di dalam renungan hari Minggu. Dan dalam suasana-suasana hari ini kita mengalami dunia sedang mengalami duka, nestapa di banyak tempat, bangsa-bangsa, di China, di Italia, di Amerika Serikat, di Jerman, di Spanyol, di Perancis, bahkan di Indonesia. Hari ini manusia banyak mengalami penderitaan, mengalami kehilangan, mengalami kesakitan, kepedihan, kesengsaraan, kekecewaan dalam kehidupan. Dan biar hari ini kita berdoa supaya firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita. Bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana meresponi segala kepedihan, kekecewaan, dan kehilangan di dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ayub. Dari mana lagi pelajaran tentang penderitaan yang lebih tajam daripada membaca kitab Ayub. Bagaimana seorang Ayub meresponi penderitaan dalam hidupnya, meresponi kehilangan, meresponi kepedihan, kekecewaan, sakit yang dialami, baik jasmani maupun sakit secara batin, kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala milik kepunyaan. Bahkan istrinya sendiri mengatakan kepadanya, "Apakah engkau masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Kata-kata yang sangat melukai Ayub. Bagaimana Ayub meresponi segala penderitaan, segala kepedihan, kehilangan, kesengsaraan, kesakitan, jasmani maupun batinnya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Ayub. Kita belajar 3 hal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Ayub. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana Ayub meresponi penderitaan, meresponi kehilangan, kepedihan, sakit penyakit yang dialami. Kita bisa belajar 3 hal di sini. Yang pertama, Ayub melihat kedaulatan Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan, baik atau tidak baik, berkat melimpah ataupun susah sengsara. Dalam suka dan duka, Ayub melihat kedaulatan Allah. Kalau saudara-saudara melihat di dalam kitab Ayub pasal 1, ayatnya yang ke-21. Setelah Ayub kehilangan seluruh hartanya, kehilangan anak-anaknya yang tewas mati pada satu hari tersebut, Ayub meresponi di dalam ayat 21. Dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub meresponi segala penderitaan, segala duka nestapa, kehilangan, kepedihan dalam hidupnya dengan berkata, "Tuhan berdaulat atas segalanya. Dia yang memberikan segalanya kepadaku. Aku tidak punya apa-apa ketika datang ke dunia. Aku pun akan meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa." Dia meresponi dengan berkata, "Tuhan yang memberi semuanya. Semuanya semata-mata dari Tuhan. Dan Tuhan yang juga mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan." Dari kata-kata Ayub ini kita belajar bahwa Ayub memiliki kedewasaan rohani. Artinya kesanggupan untuk melihat kedaulatan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan. Ada banyak orang yang sulit untuk mengalami, untuk melihat, sulit untuk menerima kenyataan. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih melakukan hal seperti ini? Mengapa orang baik harus mengalami hal-hal yang jahat dalam hidupnya? Mengapa orang baik mengalami hal buruk dalam hidup mereka?" Bahkan ketika itu menimpa kita, banyak di antara kita yang sulit untuk memahami dan mengerti. Tapi hari ini, lewat renungan ini, lewat firman Tuhan, kita belajar bersama-sama bagaimana untuk melihat kedaulatan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan.
Tuhan yang berikan. Tuhan juga yang berdaulat untuk mengambil. Tuhan yang memberi hal yang baik. Dan kalau hal yang buruk diizinkan Tuhan terjadi, itu tentu di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak berhak sedikit pun untuk mempertanyakan, untuk meragukan kebaikan Tuhan, untuk meragukan kasih setia Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan, Tuhan tetap baik. Meskipun keadaan kelihatannya tidak baik, itu tidak merubah fakta bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Saudara yang percaya katakan amin. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh krisis, keadaan boleh menyakitkan dan sulit untuk kita terima. Tetapi Tuhan tetap baik, Dia tetap setia, dan Dia layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Dia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat, yang patut menerima segala sembah dan syukur kita. Yang kedua, kita belajar dari kitab Ayub untuk melihat gambaran besar tentang tujuan dan rencana Allah. Yang pertama tadi kita belajar, Ayub memandang kedaulatan Allah, sehingga dia bisa menerima segala yang terjadi dalam hidupnya dengan legowo, dengan ikhlas, dengan lapang dada dan penuh ucapan syukur. Tidak bersungut-sungut. Yang kedua, bukan hanya Ayub memandang kedaulatan Allah, tapi Ayub memandang gambaran besar dari rancangan Allah bagi hidupnya. Kalau Anda membaca kitab Ayub, kita akan melihat mulai pasal 3 sampai pasal 37. Kita akan melihat bagaimana percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Datanglah kepada Ayub keempat sahabatnya, Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. Mereka datang dengan maksud untuk mendampingi Ayub dalam masa-masa sengsaranya. Mereka duduk bersama Ayub, melihat kepedihan, kehilangan, sakit yang dialami Ayub. Mereka mencoba untuk menasehati. Ada yang menegur, ada yang mengingatkan Ayub. Mungkin ada dosa-dosa dan kau harus bertobat. Dan yang lain memastikan pasti ada dosa. Tidak mungkin Tuhan izinkan hal sedemikian dalam hidupmu. Dan saudara, kita melihat bagaimana percakapan mereka. Dalam kurang lebih 33 pasal tersebut, percakapan mereka dipenuhi dengan sebuah diskusi seputar penderitaannya Ayub. Seputar pribadi Ayub, penderitaannya. Berputar-putar hanya di situ. Demikianlah kecenderungan manusia. Ketika mengalami penderitaan, kesusahan dalam hidup, kita cenderung untuk sayang diri, mengasihani diri, dan hanya berputar pada persoalan masalah kehidupan kita. Tetapi perhatikan ketika masuk di pasal 38, Tuhan masuk intervensi. Dan Tuhan berbicara kepada Ayub. Di pasal 38 ayatnya yang keempat, Tuhan berkata, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di manakah engkau? Ceritakan kalau engkau mempunyai pengertian." Seolah-olah Tuhan sedang berkata, tunjukkan kalau kamu lebih tahu dari aku. Tunjukkan hikmatmu. Engkau lebih mengerti. Kalian berdiskusi sekian lama seputar penderitaan dan mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan intervensi. Tuhan campur tangan, Dia hadir. Sama sekali mulai pasal 38 kita tidak melihat Tuhan bicara tentang Ayub dan penderitaannya. Tapi anehnya Tuhan berbicara tentang penciptaan, tentang bintang-bintang, awan, gelombang pasang, dalamnya samudra, petir dan guntur, salju dan hujan, musim-musim dan perbintangan. Allah menyajikan sebuah forum teologi dengan film dokumenter seperti National Geographic, Discovery Channel, dan Animal Planet. Di hadapan Ayub, Allah mengadakan parade dunia binatang, kambing gunung, banteng liar, burung unta dan elang, bahkan Lewiatan dan Behemoth. Yang kita bertanya-tanya, apaan itu Pak Pendeta? Lewiatan, Behemoth. Saudara,
Jangan kasih nama anak dengan nama-nama ini. Karena Lewiatan dan Behemoth. Lewiatan itu buaya raksasa. Behemoth itu kuda Nil. Kemungkinan ini ditafsirkan oleh para pakar ini T-Rex dan Brontosaurus yang sedang dibicarakan di kitab Ayub. Saudara-saudara, ini yang sedang dibicarakan. Di tengah penderitaan Ayub, seolah-olah Tuhan langsung mengatakan, itu cuma kecil, kaninung, dibandingkan kebesaranku. Dia tampilkan semua. Siapa kamu yang sok tahu, yang sok mengerti, dan menafsirkan setiap peristiwa kehidupan dengan hikmatmu yang kecil dan cuma sepanggal itu. Dan berkata, ini adalah murkanya Allah. Kamu berkata, ini adalah tentara Allah. Menjewer telinga orang dan menyerang orang-orang kafir. Orang yang makan daging babi. Ternyata yang tidak makan daging babi juga kena virus wabah ini. Kita terlalu sempit untuk melihat suatu peristiwa kehidupan. Mari belajar untuk melihat kedaulatan Tuhan. Melihat gambaran besar. Kenapa? Karena kita manusia membutuhkan gambaran besar. Untuk melihat gambaran besar, kita cenderung sangat egois dan hanya terpaku pada peristiwa penderitaan kehidupan manusia. Apa artinya melihat gambaran besar? Big picture, rancangan Allah. Melihat gambaran besar berarti memandang Allah sebagai sentral, sebagai pusat segala sesuatu. Bukan tentang saya, bukan tentang umat manusia, tetapi tentang Dia. Firman Allah mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, maka baginya lah segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan selama-lamanya. Saudara-saudara, saya ingat waktu masih kecil, saya anak yang ke-6 dari 7 bersaudara. Saya punya kakak-kakak laki-laki 3 orang. Saya sering ditakut-takuti. Akhirnya saya jadi penakut. Kalau diputar film yang horor-horor, mereka suka menakut-nakuti saya. Jadi kalau filmnya sudah mulai menakutkan, saya sembunyi di belakang sofa. Saya hanya mendengarkan suara, dan kakak-kakak saya menikmati. Mereka menertawakan, mereka mengatakan, hayo, serem, menakutkan. Saya sembunyi di balik sofa. Saya ketakutan. Satu ketika salah satu kakak saya, yang sekarang dia hamba Tuhan juga seperti saya, dia berkata kepada saya begini, Len, jangan takut. Kalau nonton film meskipun serem, bayangkan saja di situ suasananya ada sutradara, ada yang pegang kamera, ada yang pegang lampu-lampu, ada yang pegang airnya semprot, asap-asap, efek dan sebagainya. Bayangkan seperti itu. Jangan cuma melihat film yang menakutkan. Supaya kamu tidak takut, bayangkan ada banyak orang di situ lagi suasana syuting. Pasti kamu tidak takut lagi. Dan nasihat abang saya ini sangat menolong saya. Setiap kali nonton film yang menakutkan, meskipun ada lompat-lompat, ada yang serem-serem dan sebagainya, saya selalu ingat, itu kan cuma film. Ada sutradara, ada banyak orang di situ sementara syuting. Ketika saya melihat gambaran besarnya, saya tidak takut lagi. Demikian pula dalam kehidupan. Kalau kita semua hanya melihat peristiwa, hanya melihat penderitaan, kesusahan, kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa bimbang dan khawatir. Tetapi apabila kita melihat gambaran besar, di sana ada rancangan Allah yang terlibat dalam peristiwa kehidupan. Bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami yang sama. Banyak orang mengalami yang lebih menakutkan, lebih menyakitkan. Dan ada gambaran besar rancangan Allah. Maka kamu tidak akan takut lagi. Dan yang terakhir, kita belajar melihat tujuan Allah. Naomi melihat tujuan Allah di akhir cerita. Tadinya Naomi hanya melihat tentang kehilangan. Kehilangan suaminya Elimelek. Kehilangan anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Kita bisa baca peristiwa ini di dalam kitab Rut. Kita bisa melihat bagaimana dia hanya terpaku pada penderitaannya. Nama Naomi artinya kesayanganku, manisku. Tetapi ketika alami berbagai kepahitan, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara.
Karena Tuhan banyak melakukan kepahitan dalam hidupku. Dia hanya melihat sepenggal, segelintir peristiwa yang menyakitkan. Tetapi ketika dia melihat keseluruhan cerita sampai akhir, dia mengucap syukur bahwa hidupnya ternyata dipakai Tuhan untuk bisa menjodohkan, menjadi comblang, sehingga Boas dan Ruth bisa menikah, memiliki anak bernama Obed. Obed kemudian nanti punya anak bernama Isai, dan Isai kemudian punya anak bernama Daud. Daud yang akan menjadi nenek moyang garis keturunan lahirnya Sang Mesias. Yusuf bisa jadi dia menyesali, meratapi kekecewaan, dihianati, dijual, dan banyak kesakitan dalam hidup Yusuf. Tapi di akhir cerita, Yusuf bisa berkata, kalian merancangkan yang jahat terhadap aku, tapi Allah merancangkannya untuk kebaikan, dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel yang nantinya akan lahir Sang Mesias. Tadinya Yusuf hanya melihat peristiwa segelintir kecil. Tadinya Naomi hanya melihat penderitaan dalam hidupnya. Tapi di akhir cerita, mereka semua melihat gambaran besar, tujuan dan rencana Allah. Mari saudara, hari ini lewat perenungan kita belajar untuk melihat gambaran besar, melihat kedaulatan Allah, melihat tujuan Allah di balik suatu peristiwa. Hari ini kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Dunia sedang mengalami wabah pandemi. Saya tidak akan banyak bicara tentang virus, tapi saya mau bicara tentang Yesus. Yesus yang berdaulat atas semua peristiwa. Yesus yang memiliki gambaran besar, yang hari ini kita belum melihatnya. Kita cuma melihat gambaran kecil peristiwa ini, tapi dia punya gambaran besar. Di akhir cerita nanti, kita akan sama-sama mengangkat tangan dan bersyukur, dan mengakui bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat dan berdaulat. Suatu hari kelak, semua lutut akan bertelut, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Saudara mengangkat tangan bersama saya, mengarahkan tangan, bersatu di dalam roh, di dalam iman kita sehati. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kami tidak meragukan sedikit pun tangan Tuhan yang berdaulat, tangan Tuhan yang pegang. Meskipun banyak hal yang hari ini tidak kami mengerti, banyak hal hari-hari ini tidak kami pahami, bahkan dalam masa-masa menjelang, tetapi terang, tetapi jelas, tetapi satu hal yang kami mengerti lewat renungan firman-Mu, bahwa tangan Tuhan memegang, tangan Tuhan berdaulat dalam setiap peristiwa kehidupan, suka atau duka, baik atau kelihatan tidak baik. Kami tahu tangan Tuhan memegang, tangan Tuhan berdaulat, dan kami belajar untuk melihat gambaran besar. Mampukan kami untuk melihat gambaran besar rencana-Mu, tujuan-Mu. Meskipun hari ini kami tidak bisa mengerti, hari ini kami sulit memahaminya, tapi tolong kami untuk bisa melihat gambaran besar, tujuan dan rencana Allah, untuk membawa semua suku bangsa boleh datang sujud, berlutut, dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Berkati semua yang mendengar renungan hari ini. Lawat setiap kehidupan, setiap pribadi, rumah tangga, apapun persoalan pergumulan yang sedang dialami, tolong kami untuk memandang Tuhan. Bukan memandang persoalan kami, tapi memandang Tuhan. Kami tidak mengatakan kepada Tuhan persoalan kami besar, tapi kami akan berkata pada persoalan dan masalah bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengakhiri dengan kutipan dari Chuck Swindoll yang mengatakan, life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it. Yang artinya, hidup ini 10% apa yang terjadi denganmu, tapi 90%-nya adalah bagaimana kamu meresponi apa yang terjadi padamu. Amin.